Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kembali lagi nih bersama Ibu Putri. Hari ini Ibu Guru akan menjelaskan mata pelajaran matematika mengenai mengubah desimal menjadi pecahan dan mengubah persen menjadi pecahan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, disiapkan dulu buku-bukunya dan kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sudah siap belajar ya? Mari disimak video penjelasan Ibu ya. Sebelumnya kalian buka buku paket matematika. Ya, penjelasan ini juga ada di halaman 6 dan 7 ya. Tapi Ibu Guru akan menjelaskan beberapa contoh. Baik, kita mulai ya. Yang pertama adalah mengubah desimal menjadi pecahan. Kalian sudah tahu bentuk desimal itu seperti apa? Bentuk desimal itu ya yang ada koma-komanya itu loh Bu. Ya, ini yang ada koma-komanya misalnya 1,2 gitu ya. Atau 2,5 atau biasanya 0,10, 0,25 dan seterusnya. Baik, sebelum kita mulai penjelasan, ada beberapa yang harus kalian ketahui. Jadi bentuk desimal dapat diubah menjadi pecahan lain dengan cara mengubah angka di belakang koma menjadi pecahan penyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Kemudian menyederhanakannya. Ada beberapa kriteria ya. Yang pertama, bilangan desimal dengan satu angka di belakang koma menjadi pecahan per 10. Yang kedua adalah bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma menjadi pecahan per 100. Lalu bilangan desimal dengan 3 angka di belakang koma menjadi pecahan per 1000. Baik, di sini Ibu akan jelaskan ya. Misalnya ada bilangan desimal 0,1. Nah, berarti ini per berapa? Ya, per 10. Ininya belakang komanya satu angka 1 ya. Lanjut, lalu ada lagi ada 2 angka di belakang koma, contohnya 0,15. Nah, berarti ini penyebutnya adalah 100 karena ada 2 angka di belakang koma. Jadi berapa per 100? Iya, 15 per 100 ya. Aduh, maaf ini acak-acakan. Baik, kita lanjut. Selanjutnya, bilangan desimal dengan 3 angka di belakang koma menjadi pecahan per 1000. Contohnya 0,125. Berarti ini sama dengan pecahan per 1000. Lalu di atasnya berapa? Kalau depannya 0, gampang ya, tinggal kita pindahkan saja ini ke sini. Jadi 1, 2, 5. Paham? Baik, Ibu Guru akan jelaskan jelaskan selanjutnya ya. Ini ada contoh seperti di buku, ubahlah 0,75 menjadi pecahan biasa. 0,75 di sini berarti penyebutnya berapa ya? Ayo, penyebutnya berapa? Betul, penyebutnya adalah per 100. Coba kita lihat ya. Nah, benar. Jadi, di sini ada 75 per 100. 75 itu dari 2 angka di belakang 0, dipindahkan menjadi pembilang,
lalu penyebutnya adalah 100 karena 0,75 ada dua angka di belakang koma. Kita lanjut ya. Baik. Nah, ya, di sini ada dua angka di belakang koma, berarti penyebut pecahan adalah 100. Lalu, kita sederhanakan dengan cara membagi membagi pembilang dan penyebut dengan pecahan yang sama. Ini ya, berarti pembilangnya dibagi 25, penyebutnya juga dibagi 25 ya. Jadi paling sederhana sampai tidak bisa dibagi lagi. Seperti ini kita dapat 3/4. Karena 3/4 tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan lain kecuali bilangan 1 ya. Lanjut ya. Jadi 0,75 sama dengan 3/4. Next. Contoh yang kedua. Ubahlah 2,65 menjadi pecahan. Nah, di sini bukan 0 lagi, Bu, tapi sudah 2. Bagaimana menyelesaikannya? Mudah, kita coba simak ya. Nah, di sini ada 2,65. Sini sudah pasti penyebutnya adalah 100 ya, karena ada dua angka di belakang koma yaitu 65. Nah, 2 di sini dikali penyebutnya. Jadi 200. Kalau tadi 0,75 itu adalah 75/100. Berarti di sini 2,65. Di sini kita ambil dulu 65-nya. 65/100. Terus di sini ada 2. 2 itu dikali 100. Ya, 200. 200 ditambah 65 sama dengan 265. Gitu ya. Jika ada bilangan selain 0 di sebelum koma, berarti dia adalah dikali penyebutnya. Nah, atau bisa kita sederhanakan menjadi pecahan apa ini? Menjadi pecahan apa ini? Ya, disederhanakan menjadi pecahan campuran. Ya, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebut, itu harus disederhanakan. Kalau ini sudah bisa disebut pecahan juga ya, tapi namanya pecahan apa? Ya, namanya pecahan biasa. Baik, lanjut ya. Nah, kita sederhanakan lagi. 65/100-nya kita sederhanakan lagi. Keduanya sama-sama dibagi 5. Jadi hasilnya berapa? Ya, hasilnya jadi 2, 13/20. Baik, sampai di sini anak-anak sudah paham? Ya, jika belum paham bisa tanya sama ibu gurunya ya. Kita lanjut. Mengubah persen menjadi pecahan. Mengubah persen menjadi pecahan. Apa itu bilangan persen? Ya, persen kalian kalau bisa biasanya melihat persen-persen itu kalau lagi belanja di mall ya, diskon 70%, diskon 50%. Nah, apa sih itu persen? Nah, baik, kita lihat pengertiannya. Untuk mengubah persen menjadi pecahan adalah dengan mengubahnya ke dalam bentuk pecahan per 100 lalu disederhanakan. Jadi semua persen itu pastinya per 100. Paham ya? Misalkan 15%. Mana ini pulpennya? 15%. Nah, persen ini dianggap per 100. Di sini ditaruh ke sini. Ini 15/100. Mudah memahaminya?
lagi. Misalnya 23% sama dengan 23 per 100. Ingat ya, persen itu pasti penyebutnya adalah 100. Contoh, ubahlah 50% menjadi pecahan. Kalian bisa lihat ini di buku paket halaman 7 juga ya. Nah, ini udah pasti bisa kebaca. Kira-kira pecahan berapa? Kalau misalnya 50% itu, pecahannya itu pecahan berapa per berapa? Iya, betul sekali. 50% sama dengan 50 per 100. Nah, ini sudah bisa disebut dengan pecahan biasa ya. Ya, ini sudah bisa disebut pecahan biasa. Nah, Ibu banyak koreksi pekerjaan kalian yang waktu hari Senin minggu pertama, itu banyak yang menyebutkan 10 per 100 itu adalah persen, padahal itu adalah pecahan biasa. Nah, sekarang kalian sudah paham ya. Kalau 50 per 100 itu termasuk pecahan biasa, yang persennya adalah 50% gitu. Lanjut. Ya, persen diubah menjadi pecahan per 100. Persen itu selalu per 100. Lanjut ya. Ini kita sederhanakan agar menjadi pecahan biasa yang sederhana. Lanjut ya. Kita sama-sama bagi 50. Kira-kira hasilnya berapa? Iya, sudah pasti 50 dibagi 50 sama dengan 1. 100 dibagi 50 sama dengan 2. Jadi pecahan biasanya adalah 1 per 2. Itu adalah pecahan yang disederhanakan dari 50 per 100. Baik, kita lanjut ya. Ini Ibu ada contoh lagi. Ubahlah 24% menjadi pecahan. Ada yang udah tahu nih jawabannya? Iya, pinter. Sama dengan berapa ini? 24 per 100. Nah, ini udah benar sih sebenarnya. Tapi alangkah lebih baiknya kita sederhanakan. Ya, maaf ini tulisannya melenyot-melenyot ya. Karena emang agak susah nulisnya pakai tangan. Oke, baik, kita lanjut ya penjelasannya ya. Nah, benar kan? 24% sama dengan 24 per 100. Lanjut. Ya, karena ini masih besar-besar nih pecahannya, kita sederhanakan. Menjadi Ibu pengen 24-nya dibagi 4, 100-nya dibagi 4 ya. Kita cari pokoknya pembilang dan penyebutnya bisa dibagi bilangan yang sama. Ya, sama-sama dibagi bilangan yang sama sampai sederhana mungkin. Jadinya 8 per 25. Jadi sama dengan 24% sama dengan 8 per 25. Baik, sampai di sini penjelasan Ibu. Kalian sudah paham? Bagus, kalau kalian sudah paham, nanti jika kalian lupa-lupa, kalian bisa putar videonya lagi atau bisa tanya kepada ibu guru kalian tentang penjelasan materi ini. Sekarang kita kerjakan latihan soalnya. Ini ya latihan soalnya ya, ada 2 yang A, ubahlah bilangan desimal di bawah ini menjadi pecahan. Kalian pakai caranya seperti yang Ibu contohkan ya. Berarti misalnya nih 0,8 sama dengan berapa per berapa gitu. Lalu kalau mau disederhanakan lagi sama dengan berapa gitu ya. Lanjut, misalnya ini 26% sama dengan, nah udah pasti itu 26 per 100. Nah, ini kan masih besar, bisa disederhanakan lagi menjadi berapa?
Pembilangnya dibagi berapa, penyebutnya dibagi berapa, hasilnya yang paling sederhana. Oke, begitu ya. Sekian penjelasan dari Ibu. Nanti latihan soalnya akan Ibu screenshot dan Ibu kirimkan menjadi foto. Ya, selamat belajar, salam sehat untuk kita semua. Kalian tuh harus semangat ya. Setelah mengerjakan soal, setelah belajar di rumah, mama dan papa, ayah bunda di rumah atau kakak memfotokan hasil kalian agar kalian itu sebagai bukti kalian belajar di rumah. Karena setelah Ibu koreksi, beberapa masih banyak yang dikerjakan oleh orang tuanya, atau ada beberapa yang memang mereka belum selesai gitu. Jadi harus diselesaikan di hari yang sama ya, agar tidak menumpuk, agar ketika disuruh dikumpulkan nih sama Ibu Guru, minggu ini kita kumpulkan ya, itu nggak keburu-buru gitu, ntar harus menyalin lagi dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi fungsinya Ibu meminta laporan foto kolase adalah bukti bahwa kalian mengerjakan di hari yang sama. Begitu ya. Semoga bisa dipahami ayah bunda di rumah, bapak ibu dan kakak-kakak yang membimbing anak-anak di rumah. Terima kasih banyak karena sudah bersedia bekerja sama dengan baik. Semua ini demi keberlangsungan pendidikan kita ya. Semoga semuanya segera mendapatkan solusi terbaik agar ibu guru bisa bertemu kalian langsung dan bisa belajar bersama, dan ayah bunda di rumah juga bisa fokus dengan pekerjaannya masing-masing. Baik, itu saja sih ya sedikit pesan dari ibu guru. Tetap semangat, selamat belajar, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.